Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali, perkenalkan, saya Anita Riani. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menelaah peluang menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Diana Khairunisa. Yang kedua, Enggar Nurprastita. Yang ketiga, Yusuf Muhammad Kusuma. Yang keempat, Desi Nurul Latifah. Yang kelima, Arifah Mulyani. Yang keenam, Anita Riani. Yang ketujuh, Latifah Mauna Sarah. Yang kedelapan, Nabila Aryani. Dan yang terakhir, Arum Salsabila. Berbicara tentang pemimpin, apa saja sih yang terlintas dalam pikiran kita mulai dari definisi, tugas-tugas, hingga pengimplementasian dari pemimpin itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemimpin, inovasi, perubahan, pertumbuhan, improvisasi, coaching, counseling, dan persuasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan beberapa pemaparan materi berikut ini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemimpin. Apa itu pemimpin? Minardi 2004 mendefinisikan pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Lalu ada keahlian atau skill pemimpin. Keahlian atau skill pemimpin terdiri dari yang pertama ada people skill atau interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Contohnya, menyimak, berkomunikasi secara efektif, empati, problem solving, dan leadership. Lalu yang kedua ada management skill. Management skill merupakan kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Biasanya, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam organisasi atau tim. Lalu yang ketiga ada kemampuan atau ability pemimpin. Kemampuan kognitif atau kecerdasan merupakan aset pemimpin karena pemimpin harus mencari, mengintegrasi, dan menginterpretasikan sejumlah besar informasi. Lalu yang selanjutnya tugas seorang pemimpin. Yang pertama ada problem solving. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mampu untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada memberi sugesti. Memberi sugesti atau rangsangan kepada setiap anggota organisasi terkait setiap kegiatan yang dilakukan agar selalu sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketiga ada support. Support atau pendukung merupakan salah satu tugas pemimpin. Meskipun seorang pemimpin berada pada barisan terdepan dalam sebuah organisasi, akan tetapi seorang pemimpin juga bertanggung jawab atas kemajuan setiap anggotanya dalam melaksanakan program kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada pelindung. Seorang pemimpin perlu memberikan perlindungan dan menciptakan suasana organisasi yang nyaman bagi anggotanya. Yang kelima, sumber inspirasi. Tanpa disadari, karakter seorang pemimpin sering dijadikan sebagai tolak ukur karakter secara umum dari suatu organisasi. Baik buruknya organisasi terletak pada karakter atau sikap dari pemimpin tersebut.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang inovasi. Ya, inovasi. Pengertian inovasi diambil dari beberapa ahli. Yang pertama, ahli komputer yang memiliki arti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi, sehingga dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya pada lembaga pendidikan namun juga stakeholder dan masyarakat. Ahli yang kedua adalah Wina Sanjaya dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran. Inovasi merupakan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi tertentu dapat digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan yang tengah terjadi. Dari beberapa ahli yang telah menyimpulkan inovasi, dapat kita simpulkan bahwa inovasi merupakan wujud berupa ide, gagasan, tindakan yang benar-benar baru dan belum tercipta sebelumnya. Selain pengertian inovasi, kami juga akan menyampaikan inovasi yang dilakukan dalam kepemimpinan. Ya, inovasi sangat penting dilakukan kepemimpinan. Seperti apa? Yang pertama, pemimpin dituntut untuk memiliki kemahiran dan keterampilan dalam mengelola suatu organisasi. Dalam mengelola suatu organisasi, pemimpin harus pintar memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sumber daya tertentu tersebut antara lain uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Untuk yang kedua, ada memiliki passion. Jadi, seorang pemimpin harus menjalankan kepemimpinannya dengan fokus pada hal-hal yang baru dan yang perlu diubah. Untuk yang ketiga, yaitu pemimpin harus memiliki visi. Ya, kepemimpinan juga harus memiliki visi dalam menjalankan suatu organisasi yang dapat membawa suatu organisasi atau lembaga tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah memandang perubahan sebagai tantangan. Kepemimpinan yang memiliki inovasi harus update dan mau untuk terus belajar tentang perubahan hal-hal yang baru. Selanjutnya, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif harus pantang menyerah dengan situasi yang sulit, harus berani mengambil resiko yang akan terjadi. Yang selanjutnya ada mau berkolaborasi. Kepemimpinan yang inovatif tak lupa harus pandai bergaul, terbuka, dan memperbanyak relasi. Selain mau berkolaborasi, tentu pemimpin harus tidak cepat puas dengan kinerjanya. Bangga boleh, tapi jangan cepat puas dengan pencapaian. Harus memiliki keinginan untuk terus melakukan penyempurnaan. Yang terakhir, yaitu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemimpin yang inovatif dituntut untuk dapat menciptakan program formal yang dapat memberikan semangat bagi para karyawannya untuk terus berinovasi dan berkreasi secara optimal. Untuk pembahasan yang ketiga adalah manfaat inovasi kepemimpinan. Ya, terdapat dua manfaat dalam kepemimpinan jika dapat dilakukan dengan baik. Untuk yang pertama, inovasi membuat kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif. Ya, karena dengan inovasi, semua pekerjaan akan berjalan dengan mudah dan tertata. Untuk manfaat yang kedua adalah inovasi dapat membuat kepemimpinan akan menjadi panutan, perintis, penyelaras, dan pemberdaya, sehingga organisasi yang dimiliki akan memiliki prinsip yang kuat dan berkarakter. Selanjutnya adalah materi mengenai perubahan. Perubahan sendiri merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Perubahan organisasi merupakan sebuah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi di masa yang akan datang. Jadi dalam hal kepemimpinan perubahan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga dapat membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Tipe-tipe perubahan. Tipe-tipe perubahan ini ada 3. Yang pertama yaitu smooth incremental change, yaitu perubahan yang berlangsung secara pelan dan dengan cara yang sistematis dan dapat diprediksi. Yang kedua ada bumpy incremental change, yang dikarakteristikan sebagai periode yang relatif aman ditandai dengan akselerasi dalam langkah perubahan. Yang ketiga ada discontinuous change. Ini didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat pada strategi, struktur, atau budaya. Dalam melakukan perubahan tentu ada sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pada dasarnya ada 4 bidang organisasional yang bisa menjadi sasaran perubahan, yaitu yang pertama, struktur organisasi. Jika didesain organisasi menggunakan struktur sederhana, dinilai tidak lagi
memadai, maka perlu dipertimbangkan lagi cara modifikasinya menjadi struktur matriks, struktur trim, atau bentuk lainnya. Dan yang kedua yaitu teknologi. Mengubah teknologi seringkali dilakukan demi efektivitasan kerja karyawan dan peningkatan kinerja organisasi. Dan yang ketiga ada setting fisik. Perubahan setting fisik ini merupakan bukti empirik yang menunjukkan bahwa memang tidak serta-merta hal itu berdampak besar bagi kinerja individu maupun organisasi. Yang keempat ada sumber daya manusia. Sebagai aset terpenting dan faktor kunci keberhasilan suatu organisasi, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih khusus. Manfaat perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi atau suatu lembaga. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan bertahan dengan lama. Manfaat perubahan yang dilakukan pemimpin diantaranya yang pertama, ada kemampuan berkembang sesuai dengan perubahan. Yang kedua, menumbuhkan organisasi dalam skala besar. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya yang efektif. Dengan adanya perubahan ini, maka pemimpin dapat menciptakan organisasi yang dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan kepemimpinan. Definisi pertumbuhan kepemimpinan adalah pertumbuhan seorang pemimpin bisa dimulai dari dirinya sendiri. Bertumbuh berarti selalu menetapkan target untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semua hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin harus selalu mengalami pertumbuhan. Kenaikan tingkat supaya semakin mendekatkan kita ke arah tujuan kita bersama dan goals kita bersama. Tujuan pertumbuhan kepemimpinan ada dua, yaitu memotivasi orang lain, termotivasi agar bisa melakukan sebuah hal yang dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Yang kedua, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat dicapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan akan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang terakhir adalah manfaat dalam pemimpin. Manfaat dalam pemimpin ada 3, yaitu pertama, membentuk skill dan karakter. Kepemimpinan akan membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin cepat dilatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang terbentuk serta skill yang dikuasainya. Yang kedua, belajar berorganisasi. Organisasi adalah salah satu sarana tempat untuk melatih kepemimpinan. Dalam dunia bisnis nanti, kualitas para mahasiswa sebagai pemimpin akan kita lihat. Orang akan lebih tertarik dengan pengalaman mereka daripada diri mereka sendiri. Dengan berorganisasi, mereka dapat mempraktekkan secara langsung semua skill yang telah dipelajarinya, khususnya kerjasama tim, sehingga mereka siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Yang terakhir adalah membangun kepercayaan diri. Kepemimpinan semasa dini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Para mahasiswa tidak akan pernah berani memimpin jika tidak pernah memegang tanggung jawab. Karena itu, adanya pelatihan kepemimpinan di organisasi akan melatih keberanian dan kepercayaan diri dalam pemimpin. Semakin sering mereka memimpin, maka semakin terbiasa untuk memegang kendali. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri. Improvisasi dalam kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu penciptaan atau pembawaan seorang pemimpin yang mampu mengorganisir dan mengembangkan mutu organisasinya ke arah yang lebih baik dengan
bekal kemampuan yang dimilikinya. Manfaat improvisasi bagi seorang pemimpin antara lain, yang pertama, organisasi menjadi lebih maju dan adaptif terhadap tantangan perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan proses kerja, kualitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi itu sendiri. Yang ketiga, dapat memberikan pengaruh optimisme, antusiasme, dan motivasi dalam diri setiap anggota yang dipimpinnya. Dan yang keempat, memicu pertumbuhan dan perkembangan organisasi sehingga mampu bersaing dengan organisasi yang lainnya. Definisi coaching. Definisi coaching telah banyak disampaikan oleh para pakar. Blaser dan Wilson dalam Passmore 2010 mengutip beberapa pendapat, di antaranya yang pertama ada menurut Grant 1993. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Yang kedua, menurut Whitmore 2003, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Yang ketiga, menurut ICF 2005, coaching adalah hubungan profesional antara coach yang berkualitas dengan individu atau kelompok guna mendukung pencapaian hasil yang luar biasa, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu atau kelompok tersebut. Yang keempat, menurut Wilson 2011, menggunakan istilah coaching kinerja yang diartikan sebagai suatu proses yang memampukan orang untuk menemukan dan bertindak berdasarkan solusi-solusi yang paling sesuai dan cocok dengan mereka secara pribadi. Dari 4 pengertian coaching di atas, terdapat 5 kata kunci dari coaching. Yang pertama, proses untuk membantu karyawan dalam menemukan potensi. Yang kedua, memperjelas tujuan karir. Yang ketiga, menghadapi potensi masalah dalam pekerjaan. Yang keempat, menemukan solusi yang paling sesuai. Dan yang kelima, mencapai kinerja yang optimal. Model dan alat atau instrumen. Model dan alat atau instrumen akan dikaji agar dapat dijadikan sebagai prototipe model dan teknis coaching model GROW atau coaching model ideal. Sebagaimana dijelaskan oleh Dembowski Eldrick 2003 dalam pendahuluan, model GROW merupakan satu model coaching kinerja yang pertama kali dikembangkan dan terus berkembang menjadi yang paling populer. Ini adalah kata kerja yang sederhana namun kuat untuk memandu sesi coaching. Coach mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan goal atau tujuan seseorang atau organisasi, realitas mereka atau organisasi, option, pilihan-pilihan seseorang atau organisasi, dan will, keinginan seseorang atau organisasi. Grow, bekerja dari luar ke dalam. G adalah tujuan akhir, inspirasi, dan disertai dengan tujuan kinerja yang ada di dalam jangkauan pengaruh klien. R adalah realitas, objektif, dan spesifik. O adalah untuk saran, terukur, dan spesifik. W adalah untuk jalan ke depan, rencana aksi, dan garis waktu. Manfaat coaching. Coaching merupakan hal yang sangat penting dan memberikan manfaat baik bagi individu, kelompok, maupun organisasi, serta menguntungkan semua pihak atau stakeholder. Berikut Asmoko 2014 menjelaskan beberapa manfaat dari adanya coaching. Yang pertama, ada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja yang dapat dirasakan oleh individu dan kelompok, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua, ada tumbuhnya komitmen dan motivasi yang lebih tinggi pada individu dan kelompok. Dengan adanya coaching ini, dapat menumbuhkan komitmen dan motivasi yang tinggi pada diri individu dan kelompok dalam bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Yang ketiga, timbulnya kesadaran dan refleksi diri. Dengan adanya coaching ini, dapat menimbulkan kesadaran dan refleksi diri yang lebih baik bagi individu dan kelompok. Hal tersebut akan memudahkan dalam pengembangan potensi diri dan kelompok secara kesinambungan. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik. Dengan adanya coaching ini, dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik, karena manajer didorong agar dapat mengembangkan para anak buahnya. Gaya kepemimpinan coaching ini berfokus pada pengembangan anak buah dan memperlakukan mereka layaknya sebagai manusia. Manajer menilai mereka, anak buahnya, sebagai pribadi yang memiliki potensi besar untuk dapat berkembang dan mencapai hasil yang terbaik.
Yang kelima, ada perbaikan komunikasi dan hubungan antar individu maupun dengan kelompok. Dengan adanya coaching dapat memperbaiki komunikasi dan hubungan antara individu maupun dengan kelompok. Karena coaching sebagai salah satu penerang gaya kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kemitraan dalam sebuah proses percakapan yang mendalam untuk pembangkitan pemikiran dan kreativitas berpikir yang mengilhami sehingga dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme. Kurnia 2012. Yang keenam, ada pengimplementasian keterampilan yang lebih baik. Para manajer akan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sesuai porsi mereka masing-masing. Sehingga diharapkan dalam kapasitasnya mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketujuh, ada tumbuhnya budaya organisasi yang lebih terbuka dan produktif. Gaya kepemimpinan manajer sebagai coach ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling ideal dan sesuai dengan tren organisasi modern saat ini, yakni gaya kepemimpinan dan manajemen yang lebih banyak melakukan pendelegasian dan pemberdayaan. Wijayanto 2012. Tujuan coaching adalah yang pertama, untuk mengiringi atasan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan beberapa perubahan, seperti misalnya proses integrasi dalam merger maupun saat ada pengurangan karyawan, menandai permasalahan kinerja, atau pada saat mengembangkan kemampuan baru sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan. Yang kedua, ada coaching membantu karyawan memahami bagaimana perilaku mereka dapat memberikan kontribusi terhadap situasi yang sedang berjalan. Coach akan mengarahkan setiap karyawan untuk dapat lebih sering mengungkapkan pemikiran-pemikiran kreatifnya sehingga pribadi karyawan dapat maksimal dan berkembang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari segi kemandiriannya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai konseling. Apa itu konseling? Ada beberapa pengertian dari konseling. Yang pertama, secara etimologi. Secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Prayitno dan Amti 2004. Pengertian konseling yang kedua. Konseling disebut sebagai penyuluhan yang berarti suatu bentuk bantuan. Konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan dan sekurangnya melibatkan pula orang kedua yaitu penerima layanan. Penerima layanan yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapatkan layanan menjadi dapat melakukan sesuatu. Mampir 2006. Pengertian konseling yang ketiga yaitu menurut Willis tahun 2009. Konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu klien secara tatap muka secara langsung dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan ataupun masalah khusus, maka masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi. Dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa konseling merupakan hubungan antara seorang pemberi konseling yang disebut konselor dan individu yang sedang mengalami masalah atau yang diberi konseling yang disebut konseli atau klien yang menjadikan teratasinya masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Tujuan konseling. Tujuan konseling yaitu sebagai perkembangan optimal. Perkembangan optimal yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. Prayitno dan Amti tahun 2004. Selain itu, menurut MC Leut tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan konseling adalah yang pertama, mencapai kesehatan mental yang positif. Apabila kesehatan mental tercapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif terhadap orang lain. Individu belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri, dan mencapai integrasi tingkah laku. Yang kedua yaitu keefektifan individu. Seseorang diharapkan mempunyai pribadi yang dapat menyelaraskan diri dengan cita-cita, memanfaatkan waktu dan tenaga, serta bersedia mengambil tanggung jawab ekonomi, psikologis, dan fisik. Yang ketiga yaitu memudahkan pembuatan keputusan. Konseling membantu individu mengkaji apa yang perlu dipilih, belajar membuat alternatif pilihan, dan menentukan pilihan sehingga dapat membantu membuat keputusan secara mandiri. Yang keempat yaitu perubahan tingkah laku.
Selain dapat membuahkan pembuatan keputusan dengan konseling juga dapat membantu individu merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Manfaat konseling. Ada beberapa manfaat dari konseling. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kerja. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan. Yang keenam, meningkatkan hasil yang dicapai. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi antara atasan dengan bawahan. Definisi persuasi. Persuasi merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk menyampaikan informasi tertentu, bertujuan untuk membujuk, mengajak, mengubah sikap atau tindakan seseorang dengan memasukkan ide, pikiran, fakta, dan pendapat baru melalui pesan-pesan komunikatif. Teknik persuasi adalah teknik yang dilakukan oleh persuator untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan persuator, sehingga mengubah sikap dan perilaku tanpa paksaan. Tujuan teknik persuasi. Tujuan teknik persuasi antara lain: 1. Untuk meyakinkan orang lain mengenai suatu hal berkaitan dengan informasi, berita, atau fakta yang disampaikan. 2. Agar orang lain menjadi percaya akan informasi atau fakta yang diberikan dan melakukan apa yang dikehendaki pemberi informasi atau fakta. Yang ketiga, untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain mengenai sesuatu yang disampaikan oleh pemberi informasi. Yang keempat, untuk membentuk sikap, tujuan, dan pendapat orang lain agar sesuai dengan informasi yang disampaikan. Teknik persuasi untuk meyakinkan orang lain. Teknik persuasi dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain memiliki kesamaan sikap, tujuan, dan pendapat. Seorang pemimpin dapat menggunakan teknik persuasi untuk meyakinkan, mempengaruhi, membentuk sikap dan tujuan bawahannya agar sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Selain untuk meyakinkan orang lain, teknik persuasi juga digunakan dalam kegiatan enrollment atau pendaftaran pekerjaan di sebuah perusahaan. Langkah-langkah teknik persuasi yang bisa dilakukan seorang pemimpin. Menurut Richard L. Duff, dalam bukunya berjudul The Leadership Experience tahun 2018, para pemimpin dapat mengikuti 4 langkah berikut untuk mempraktikkan teknik persuasi. Yang pertama, mendengarkan terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang mencoba mempengaruhi bawahannya, yang pertama harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Dengan mendengarkan, pemimpin juga mengetahui mengenai kebutuhan, emosi, dan keadaan bawahannya, sehingga mudah dalam meyakinkan mereka. Yang kedua, membangun kredibilitas. Kredibilitas seorang pemimpin didasarkan pada pengetahuan dan keahlian pemimpin, serta hubungannya dengan orang lain. Ketika para pemimpin menunjukkan bahwa mereka telah membuat keputusan dengan baik, para pengikut akan memiliki keyakinan dalam keahlian mereka. Yang ketiga, membangun tujuan di atas landasan bersama. Seorang pemimpin mampu menggambarkan bagaimana dan apa yang diminta akan bermanfaat bagi orang lain, hingga perusahaannya. Pemimpin juga harus membangun landasan bersama untuk menyesuaikan tujuan dan rencana perusahaan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Yang keempat, membangun posisi pemimpin menarik bagi orang lain. Pemimpin yang menarik bagi orang lain pada tingkat emosional dengan menggunakan simbol, metafora, dan cerita untuk mengekspresikan pesan mereka daripada mengandalkan fakta dan angka saja. Dengan memanfaatkan imajinasi pengikut mereka, para pemimpin dapat menginspirasi orang untuk mencapai hasil yang luar biasa. Nah, setelah kita dengarkan terkait telaah peluang menjadi seorang pemimpin, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin memerlukan perubahan yang membuat dirinya untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi, terlebih untuk organisasi yang dipimpinnya.
Di samping itu, dibutuhkan juga improvisasi dan inovasi untuk mengembangkan mutu organisasi ke arah yang lebih baik dengan bekal kemampuan yang dimilikinya. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah bagi setiap orang. Seorang pemimpin harus mampu memiliki sifat kepemimpinan yang baik agar setiap organisasi yang dipimpinnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.